warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi sahabat Masjid Darus Sa'id TV di channel YouTube kebanggaan kita. Dan hari ini alhamdulillah di tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah kita dapat bersilaturahim, dan insya Allah sesaat lagi kita akan mengadakan diskusi talk show bersama salah seorang tamu spesial kita dari kota Jakarta yang insya Allah akan membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan langsung saja sahabat MDS TV, kita akan langsung berkenalan dengan tamu kita, yaitu Ustadz Dr. Rahman Muhammad Agus Tasbih, SHG MM, atau yang disapa dengan Ustadz Rahman. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sudah 3 hari Ustadz ya Palembang ya? 3 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Ustadz. Amin, amin, insyaallah. Berkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Baik, Ustadz Rahmat, alhamdulillah saat ini sudah di kota Palembang. Alhamdulillah. Dan tentunya di dalam kesempatan ini, sahabat MDS TV, kita akan berbincang kepada beliau tentang sebuah metode cara cepat membaca Al-Quran. Nah, untuk itu kita tak kenal maka tak sayang ya sahabat ya. Jadi kami persilakan Ustadz Rahmat untuk bisa berkenalan dulu dengan sahabat di MDS TV. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDS yang kami muliakan dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Rahmat. Singkatan dari Rahman Muhammad Agus Tasbih. Ya. Saya lahir di Bone, Sulawesi Selatan, ya, tepatnya di Desa Lampoko. Ya. Kurang lebih tahun 971 yang lalu. Alhamdulillah. Jadi sudah cukup tua nih, sudah 1 abad. Saat ini saya berdomisili di pinggir Kali Ciliwung, Jakarta, tepatnya di Jalan Ranco Indah Dalam, nomor 68, RT 9, RW 2, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Di situ pula kami membina pondok pesantren putra pusat, khusus untuk tahfiz. Dan kami sampaikan kepada sahabat MDS dan para pemirsa bahwa yang kami bina di situ adalah anak-anak duafa, mereka tidak membayar, mereka gratis. Ini juga sebuah ajakan, kalau ada yang ingin berkontribusi, tangan terbuka, insya Allah. Itu ada di Jakarta untuk putra, dan ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara, ya. Kecamatannya Marangkayu, desanya Desa Santan Tengah. Di situ adalah pesantren penghafal putri, dan di situ juga kita tidak membebankan biaya kepada santri yang ada. Saat ini saya sebagai pengajar di pinggir Kali Ciliwung, bengkel baca Al-Quran metode tasbih, dan juga dipercaya untuk menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Pasca Sarjana PT IKI Jakarta. Dan saat ini juga sebelum pandemi ya, kami sering menjadi trainer untuk umroh, haji, ya. Jadi sahabat-sahabat yang ingin berkontribusi untuk untuk umroh, haji, kami juga ada di kesempatan itu. Ya, barangkali ini perkenalan singkat dari kami. Siapa tahu ada yang mau datang untuk silaturahim, fadhal, silahkan. Ada yang mau ikut berkontribusi ke pondok pesantren kami, silahkan. Falyatafadhal. Demikian Kang Dedi. Terima kasih tadi sahabat MDS perkenalan kita bersama Ustadz Rahmat, yang mana beliau ini datangnya dari Jakarta, dan tadi sudah disampaikan beliau juga memiliki pondok pesantren, dan untuk itu tetap di
MDS TV channel, karena saat lagi kita akan langsung membahas materi apa sih yang akan beliau ajarkan kepada kita. Tetap di MDS TV, jangan kemana-mana, sahabat muda muslim rahimahumullah. Alhamdulillah, kembali lagi di MDS TV channel dan kita masih bersama Ustaz Rahmat, penemu metode cepat baca Al-Quran dengan metode tasbih. Baik, Ustaz Rahmat, tadi sudah sempat perkenalan dan Alhamdulillah sahabat MDS TV ini pengen tahu nih Ustaz. Ustaz kan sudah terkenal dengan metode cepat baca Al-Quran dengan menggunakan metode tasbih. Apa itu sebenarnya Ustaz, metode tasbih itu? Ya, metode tasbih sesungguhnya dikelola atau dimodifikasi sejak kurang lebih 35 tahun yang lalu. Sejak kami masih kanak-kanak itu sudah mulai ngajar ngaji. Dan awalnya bukan metode tasbih, jadi hanya sekedar mengajarkan, tapi berupaya untuk mencari solusi-solusi manakala ada peserta didik yang terkendala, sampai kemudian di akhir 2018 baru kemudian tercetus menjadi metode tasbih. Kenapa metode tasbih? Metode tasbih itu artinya suci, ya. Dan kita harapkan dalam metode tasbih ini dari pembelajaran tingkat awal sampai dengan akhir itu nuansanya seluruhnya bernilai tasbih. Salah satu contoh misalnya dikatakan bahwa setiap membaca atau menyebutkan huruf-huruf hijaiyah itu sama dengan berzikir, bertasbih, menyebut nama-nama Allah. Jadi a, ba, ta itu sama dengan berzikir, menyebut nama Allah. Jadi manakala ada saudara-saudara kita yang mungkin selama ini pengen sekali ngaji, tapi dia belum mampu untuk membaca Al-Quran, maka kesimpulannya adalah dia harus mengenal huruf, mengenal tanda baca dan cara baca. Nah, pada saat pengenalan huruf itu kita berharap nilai spiritualnya dimunculkan sebagai bentuk bahwa dia itu sedang berzikir, mensucikan Allah, dan mudah-mudahan dengan dia berzikir itu dia mendapatkan ijabah dari doanya, mendapatkan jalan keluar dari persoalan-persoalannya hanya dengan menyebut huruf hijaiyah. Sehingga lahir istilah dengan berzikir, dengan bertasbih dia dapat ilmu baca dan mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian yang menjadi jembatan, yang menjadi nilai, sehingga ini kami beri nama metode tasbih, insyaallah. Jadi semuanya mudah-mudahan bernilai tasbih dari awal gerakan sampai dengan akhir pembelajaran. Dan di sini juga untuk mengantisipasi itu, maka setiap memulai pelajaran, maka sebagai pengajar harus aktif untuk mensucikan diri terlebih dahulu, baik diri si pengajar maupun yang diajar, supaya insya Allah ilmu yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mulus untuk masuk ke dalam pribadi yang belajar dan mampu mengajarkan dari si pengajarnya. Mensucikan diri, kemudian membaca surah Al-Fatihah, beristighfar, sholawat, kemudian bertasbih dan bersyahadat, ya. Itu yang menjadi sebuah nilai kenapa kemudian metode ini dikatakan metode tasbih. Demikian. Ya. Subhanallah. Jadi telah kita dengarkan bersama sahabat ya, bahwasanya metode tasbih ini tidak hanya mengajarkan untuk kita membaca Al-Quran saja, tapi makna ketika membaca Al-Quran tersebut Ustaz ya. Mulai dari sebelum kita baca Al-Quran dijelaskan bagaimanakah
huruf demi huruf itu akan menjadi tasbih kita, zikir kita, dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Masya ya Allah. rabbal alamin. Jadi untuk penemuan ataupun penerapan metode ini sejak kapan, Ustaz? Ya. Jadi ini kan saya mulai bergerak di pengajaran Al-Quran itu sejak masih kecil, kurang lebih 35 tahun yang lalu. Itu terus bergulir sampai kemudian puncaknya itu di 2018. Ya, muncul nama metode tasbih di 2018. Dan itu kita ajarkan di Pondok Pesantren Ibnu Sabil yang tadi tuh yang gratisan itu, ya. Baik yang di Jakarta maupun yang di Kalimantan. Kemudian beberapa masjid yang ada di wilayah Jakarta Selatan, terutama di daerah Tanjung Barat. Nah, dari situ kemudian terus berkembang animo dari orang-orang yang datang belajar ke kami secara individu. Ya, terus terang dulu kami bergelut dengan beberapa metode besar. Ya, ada metode An-Nur, ada metode Baghdadi, ada metode Iqra, dan metode-metode yang lain sebagai rujukan kami dalam mengajarkan Al-Quran. Nah, dari situlah kemudian menjadi cikal bakal lahirnya penerapan cara-cara mengajar yang mudah-mudahan insya Allah itu sangat mudah dalam penerapannya. Ya, nah di akhir tahun 2000 ada guru kami yang meninggal. Ya, kemudian kami berangkat ke Sulawesi dalam rangka takziah. Nah, dari situ kemudian kami ketemu dengan guru kami yang lain, namanya Dr. Andes Zainal Abidin, dan beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Bone. Nah, bersama beliau dibawa ke Kemenak, kemudian dijadikanlah suatu wacana untuk pembelajaran secara menyeluruh untuk kalangan para guru-guru yang ada di Bone. Dan itu terjadi di akhir tahun 2020. Ya. Namun sebelum sampai di situ, sebelum program itu berjalan, saya masuk ke sebuah masjid. Di situ ada masjid di kampung, di pinggir sawah. Di situ saya mulai mengenalkan untuk di Kabupaten Bone. Dari situ kemudian masuk Departemen Agama, dikenalkan, dan kemudian masuk ke Masjid Agung yang dimotori oleh Basnas Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin ini. Nah, dari situ kemudian beliau mengatakan bahwa sepertinya pelatihan ini sangat bagus, tapi kalau tanpa buku maka ini kemudian tidak bisa berjalan dengan baik. Maka kemudian dia menganjurkan untuk kembali ke Jakarta bikin buku, dan lahirlah buku ini sebagai bentuk pedoman. Dan dari situ pelatihan itu ada kawan yang mencoba menyiarkan di YouTube. Nah, kemudian dilihatlah oleh beberapa kalangan, termasuk kawan-kawan yang ada di Malaysia, sehingga ini juga sangat diminati untuk di sana. Jadi sejak dari 2018 itu mencuat menjadi sebuah nama metode tasbih. Kemudian 2020 sudah mulai menyebar, dan hari ini alhamdulillah metode tasbih hadir di Palembang, dan insya Allah mudah-mudahan ini akan terus berkembang karena rupanya antusias dari kawan di sini sehingga membuat sebuah tim yang dia beri nama 9 Menara Darus Said Palembang, Bengkel Baca Al-Quran Metode Tasbih. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu ikon bagi yang sudah dilatih. Ada kurang lebih 500-600an orang yang dilatih selama 3 hari ini. Insya Allah nanti yang ingin lebih mendalami cukup datang ke bengkel ini saja gitu. Ya begitu Kang Dedi. Ya. Jadi sahabat MDS TV, ternyata dari pengalaman beliau sejak 35 tahun sebagai guru ngaji, Ustaz ya. Ya. Insya Allah sehingga terus dikembangkan dan dikembangkan hingga akhirnya metode tasbih ini lahir, dan hingga detik ini telah
diminati dan disaksikan oleh banyak orang, karena kami juga melihat Ustadz di YouTube sudah ribuan orang yang menonton video Ustadz. Alhamdulillah. Jadi insya Allah syiar-syiar beliau ini harus selalu kita dukung dan kita amalkan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Sahabat MDS TV, jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung kembali tentunya bersama talk show metode cepat baca Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi sahabat MDS TV di talk show metode cepat baca Al-Quran dengan menggunakan metode tasbih bersama Ustadz Rahman. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan ya bahwasanya beliau telah memulai pembelajaran atau menjadi guru ngaji sudah sejak lama, 35 tahun yang lalu. Hingga saat ini beliau telah melahirkan sebuah metode yang sangat bermanfaat untuk masyarakat untuk bisa cepat membaca Al-Quran. Nah, tentunya sahabat MDS TV, kita ingin tahu motivasi apa sih yang mendasari beliau ini sehingga muncullah metode ini. Tentunya ada keinginan-keinginan dari diri beliau yang perlu kita ketahui supaya kita tergugah seperti itu ya, untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tafadhol Ustaz. Siap. Motivasi dalam terbitnya metode tasbih itu sesungguhnya mengalir aja sepanjang pengajaran Al-Quran ya, jadi tidak ada orientasi apa-apa sesungguhnya di sini. Mungkin yang menjadi catatan adalah ada rasa prihatin, ada rasa empati ya mungkin namanya, saat melihat keluarga, sahabat dekat, teman-teman kuliah yang rupanya masih teruji dengan tidak bisa membaca Al-Quran. Itu apa itu sangat menggugah itu, sehingga selalu berpikir bagaimana caranya supaya saya ini bisa berkontribusi ke arah situ ya. Alhamdulillah dari situ kemudian saya juga merasa satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang meniru cara orang mengajar. Oh, ini cara ngajarnya begini, saya gampang niru, sehingga kalau ada satu kondisi, ada satu problem, saya cari rujukan, oh ini cocok nih saya pakai ya, kemudian disusun, dimodifikasi menjadi kumpulan seperti buku ini. Jadi sesungguhnya dia mengalir seperti ini aja, tapi yang secara pasti spiritualnya adalah metode tasbih ini adalah perpaduan dari doa orang tua lah ya, doa orang tua, kemudian doa para guru, kemudian keluarga, sahabat, kemudian orang-orang yang berjasa, termasuk orang-orang yang selama ini kesulitan dalam membaca pada saat saya ajar. Itu kontribusinya sangat besar, sehingga mendorong semangat nih gimana supaya ini mereka ini mudah dalam menerima dan saya gampang dalam mengajarkan. Ya alhamdulillah itu yang mungkin menjadi salah satu yang saya angkat di antara sekian banyak ya, banyak. Tapi intinya tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, kecuali hanya ingin ikut berkontribusi penuh sehingga ini bisa menjadi lebih manfaat gitu ya. Kemudian ya dari kawan-kawan itu yang menganjurkan, Ustaz ini tolong di blow up, karena banyak ribuan bahkan jutaan orang mungkin sama dengan kami dan dia butuh metode seperti yang Ustaz punya. Maka dari situlah kemudian sudah saatnya Allah itu untuk memunculkan. Alhamdulillah, jadi semua kuasa Allah ya. Begitu Kang Dedi. Tentunya kita juga mudah-mudahan ini Ustaz, MDS TV, sahabat MDS TV bisa menjadi bagian dari syiar beliau. Sama-sama kita menggemakan metode tasbih ini supaya semakin banyak orang yang terbantu dalam membaca Al-Quran ya. Amin, amin, amin. Nah Ustaz, ini menarik sekali bahwasanya
dari mulai berbagai metode Ustadz Iya. kumpulkan, kemudian Ustadz buat permudah, dan dengan Iya. berbagai metode itu, keunggulan menurut Ustadz, keunggulan apa sih yang beda Iya. antara metode tasbih ini dengan metode-metode yang lain, Ustadz? Saya tidak melihat bahwa ini kan bukan sebuah pertarungan ya. Saya tidak melihat bahwa ini lebih unggul daripada metode yang lain, tidak. Ini metode ini hanya membuat sebuah terobosan baru, sehingga dalam penerapannya itu diwajibkan semua nanti kawan-kawan yang terlibat dalam pengajaran ini nilai spiritual itu digali. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan keilmuan, tapi nilai spiritual pada saat mengajar itu harus berpadu dengan keilmuan. Ya, salah satu contohnya adalah setiap mau memulai harus mensucikan diri ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah buat orang tua, buat para guru, buat keluarga, buat kakek nenek, buat orang berjasa, ya, buat semua pihak, orang-orang yang diajar selama ini, gitu kan. Kemudian beristighfar, bersolawat, bertasbih, kemudian bersyahadat. Kita hanya melakukan itu. Keinginannya adalah supaya Allah mudahkan. Kalau sesuatu yang suci kemudian datang dari yang suci, saya pikir itu nggak ada masalah untuk sampai. Nah, ini yang kadang ada sementara kawan kita yang mengajar hanya dari sisi keilmuannya saja, sehingga mungkin bisa tapi nilai spiritualnya tidak tersentuh. Ya, kemudian saya mengatakan bahwa di metode tasbih ini kan sesungguhnya lahir dari beberapa metode yang sudah besar, ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Tapi di sini menurut asumsi orang-orang yang tanggapan dari orang-orang yang sudah diajar, dia mengatakan ini ringan, ya, ini ringan, ini akurat, ya, terus ini hemat, ya, ini mudah, ya, ini asik, dan ini tangguh, ini metode. Maka kalau kawan-kawan tuh sering mengistilahkan ini penuh dengan rahmat, ya, ringan, akurat, hemat, asik, dan tangguh. Iya, itu yang menjadi satu kondisi ya. Kenapa menjadi mudah? Kenapa menjadi ringan? Karena di metode ini dibagi itu. Yang pertama, kita mengenalkan huruf secara sistematis. Ya, secara sistematis dan secara menyeluruh. Tidak ada bentuk huruf di Al-Quran yang tidak dimunculkan di sini, dan itu diajarkan secara metodologi yang sangat menarik, dan itu akan sangat membuat wow gitu, kira-kira begitu kalau tanggapan kawan-kawan yang baru lihat. Ya, kemudian di situ kita klasifikasi tentang tanda baca, tentang fungsinya, dan kita buat satu kotak khusus gitu. Ini juga pengajarannya, penyampaiannya secara satu persatu dan secara menyeluruh sistematis. Ya, jadi itu spesifiknya di situ. Nah, kemudian ada cara membaca Al-Quran dengan baik. Itu kita buat dalam bentuk skema tajwid yang tidak terlalu berteori, tapi melihat skema, oh mulai paham. Ada satu contoh misalnya, ukuran panjang pendek, kapan 2, kapan 4, kapan 6, kapan 2, 4, 6 harokat. Itu hanya disajikan dalam satu halaman dan bisa disampaikan dalam beberapa menit. Dan itu ada kawan yang mengatakan, dulu kami belajar ini 3 semester di kuliah. Ini cuma satu halaman. Ya, tapi ini bukan menjadi sesuatu suatu ketakaburan. Ya, mudah-mudahan ini memang benar adanya, dan insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan keinginannya, solusi cepat baca Al-Quran insya Allah pasti bisa. Kapan? Secepat Anda mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca. Kira-kira begitu kan ini. Masya Allah. Dengan penjelasan Ustaz Ahmad ini termotivasi kita ya. Alhamdulillah sangat berbangga sekali Ustaz Alhamdulillah. tasbih ini, sehingga banyak membantu daripada peserta dan juga jamaah yang telah mendapatkan pengajaran ini. Dan sahabat FDS TV, alhamdulillah Ustaz Rahmat juga 3 hari ke belakang sudah ada di Palembang dan mengajarkan kepada 5
500 lebih ya peserta pelatihan, insya Allah. Dan mudah-mudahan itu tadi sahabat MDS TV yang ada di Palembang ya, yang ingin mengenal lebih dekat metodenya seperti apa, selain nanti bisa melihat di media sosial tentang profil beliau, nanti silahkan juga kepada Masjid Darus Said Palembang seperti itu ya. Baik, sahabat MDS TV, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tentunya bersama Ustadz Rahmat, tetap di MDS TV Channel. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi sahabat MDS TV Channel di program spesial talk show metode cepat membaca Al-Quran dengan menggunakan metode tasbih. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung acara sesi kita di kesempatan yang mulia ini. Dan Ustadz Rahmat tentunya di semua kegiatan dan aktivitas kita berharap ada amal jariyah di dalamnya, Ustaz ya. Siap. Dan setelah tadi mendengar penjelasan Ustaz, Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariyah Ustaz Rahmat. Amin, insya Allah. Rekan-rekan yang berjasa dalam munculnya metode ini. Ustaz, amin, ya. insya Allah. Dan tentunya sahabat MDS TV, kita pengen tahu nih harapan dari Ustaz Rahmat tentang metode tasbih ini seperti apa? Apakah ingin lebih booming lagi di Indonesia atau seperti apa, Ustaz? Ya. Sahabat MDS yang dimuliakan oleh Allah, Kang Deddy, harapan sesungguhnya adalah bagaimana dengan adanya metode ini kemudian bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan umat dalam hal membaca Al-Quran. Jadi metode tasbih ini hadir bukan untuk mengganti metode, tapi dia menjadi penyanding. Ayo, dengan metode-metode yang sudah ada kita keroyok rame-rame deh para peserta atau umat yang masih diuji oleh Allah dengan belum mampu membaca Al-Quran. Jadi tujuan utamanya adalah itu, bagaimana kemudian metode ini bisa menjadi solusi cepat membaca Al-Quran bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan kalau perlu di luar Indonesia pun seperti itu. Nah, harapannya adalah saya akan mengajak berkolaborasi kepada para pencinta-pencinta Al-Quran, khususnya para guru-guru ngaji. Bagaimana kemudian ini menjadi satu rujukan tambahan. Oh, ini ternyata ada mudah pembelajaran yang bisa dikolaborasi dengan metode yang selama ini sudah dijalankan. Kemudian saya juga berharap kepada pihak yang berwenang di dalam hal ini pemerintah, saya sampaikan bahwa jika ada yang ingin punya program pemberantasan baca Al-Quran, itu insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab dengan metode tasbih ini, insya Allah. Ya, itu bisa dipresentasikan dan bisa diminta pendapat dari orang-orang yang sudah pernah mengikuti pelatihan ini. Dan juga sangat berharap kepada mereka yang mungkin punya kemampuan, punya finansial yang cukup, dan mereka berniat untuk sama-sama berjuang di jalan Allah. Ini karena banyak saudara-saudara kita itu yang pengen pelatihan, tapi dia tidak bisa mengadakan bukunya. Karena ini kan buku dicetak, ada nilai logistiknya, bukan jualan buku, tapi ini untuk mengadakan ini juga perlu logistik. Nah, itu makanya kami harus mengganti ongkos cetak kepada percetakan, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi dengan mereka semua, sehingga pergerakan untuk pemberantasan buta aksara Al-Quran dimanapun kita berada, insya Allah tuh sama-sama bisa berkontribusi, dan mudah-mudahan jadi mata rantai untuk sama-sama masuk surga melalui Quran gitu. Ya, kira-kira begitu, Kang Deddy. Tentunya Rahmat dan sahabat MDS TV dimanapun berada, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berkata membaca Al-Quran itu sulit.
Ustaz ya. Siap. Karena banyak sekali metode-metode dan diantaranya adalah metode tasbih ini yang akan memudahkan kita semua untuk belajar cepat membaca Al-Quran. Seperti yang dijelaskan Ustaz Ahmad tadi, bahwasanya satu huruf Al-Quran itu bernilai ibadah ya sahabat ya. Siap. Insya Allah. Baik Ustaz, di penghujung kesempatan kita ini sudah tanggal 20 Ramadan Ustaz. Siap. Mungkin ada satu lagi nasihat buat sahabat MDS TV dimanapun berada. Iya. Kalau kita baca Al-Quran di 10 hari terakhir ini, bagaimana Ustaz pahalanya ataupun motivasi yang bisa diberikan Ustaz supaya kita ini makin semangat baca Al-Qurannya? Siap. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan itu mulia karena kepadanya di bulan itu Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad mulia karena kepadanya Al-Quran diturunkan. Kota Mekah, Madinah mulia karena di situ Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril mulia dibanding dengan malaikat yang lain karena melalui dia Al-Quran diturunkan. Maka siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah, terlepas itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Apalagi 10 terakhir Ramadan itu ada fasilitas khusus keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diambil kesimpulannya adalah kalau bertemu waktu mulia, tempat mulia, dan sesuatu yang mulia, maka kemana lagi kalau bukan kemuliaan yang kita peroleh manakala kita ikhlas untuk berinteraksi dengan sesuatu yang mulia itu. Apa itu? Al-Quranul Karim. Maka ayo kita coba motivasi diri untuk 10 terakhir Ramadan ini kita galakkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, penolong siapa saja yang membacanya. Kalau di akhirat yang huru-haranya dahsyat bisa menjadi penolong, apalagi dunia yang huru-haranya tidak sedahsyat dengan akhirat. Insya Allah kita ahlul Quran, kita cinta Quran, kita pergunakan waktu 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, amin. Tabarakallah. Jazakallah ahsanal jaza. Amin. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya sehingga dapat bersama-sama berdiskusi dan bercerita dengan sahabat MDS TV. Masya Allah, sahabat MDS TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi perbincangan kita bersama Al-Ustaz Dr. Rahman Muhammad Agustas Miknis AG MM yang merupakan penemu metode tasbih. Insya Allah kita doakan semoga Rahmat selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, panjang umur, diberikan kelimpahan rezeki, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin. Dan insya Allah di lain waktu kesempatan bisa berkunjung kembali. Amin, insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Dedi Rianto sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.